Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran fikih pada pertemuan ke-6, dan pada hari ini kita akan membahas tentang khilafah. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Apakah ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu khilafah? Sepi ya? Sepertinya belum ada yang tahu. Nah, karena ada yang tahu, makanya itu kita belajar khilafah. Saya kira kita semua tahu apa itu khilafah, karena khilafah ini pasti kita temui. Nah, untuk lebih jelas akan Bapak jelaskan di pembahasan kita, yaitu khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah berasal dari bahasa Arab khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang, istilah khilafah sama artinya dengan suksesi, yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah sendiri bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut juga dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Oke. Jadi itu tadi adalah pengertian khilafah. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari khilafah. Tujuan khilafah sendiri mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan khilafah secara spesifik adalah yang pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Dan yang keempat, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke, kita lanjut ke dasar-dasar khilafah. Dasar-dasar khilafah menurut Sulaiman Rasyid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Pemerintah harus dijalankan dengan tulus dan tanggung jawab untuk mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini tertulis di dalam firman Allah yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Oke, yang ketiga adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah. Tak ada sesuatu pun yang layak dipatuhi selain Allah. Konsekuensi dari sikap bertauhid ini akan membuat tiap-tiap orang, termasuk para pemimpin tadi atau khalifah, merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain, terhindar dari kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang egaliter serta terhindar dari otoritarianisme. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kedaulatan rakyat. Untuk mengelola kedaulatan rakyat adalah melalui usaha menampung berbagai aspirasi mereka untuk kemudian dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat demi kemaslahatan bersama. Perintah untuk melakukan musyawarah ini sendiri dapat dilihat pada Quran surah Asy-Syura sebagai contoh di dalam bentuk kedaulatan rakyat ini.
Nah, ayatnya tuh ada di buku masing-masing lah. Minta tolong kepada Andi. Andi tolong bacakan ayatnya. Oke, terima kasih Andi. Tadi sudah dibacakan Andi ayatnya, yang artinya adalah sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka. Musyawarat ini adalah menggambarkan kedaulatan rakyat, yang artinya kita menampung seluruh aspirasi, tidak sewenang-wenang, menuju kepada kata mufakat bersama-sama. Oke, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sebelumnya saya minta kepada yang di belakang agar tenang, jangan ribut, fokus yang bergaya kita belajar di sini. Kamu yang ada dapat kena. Oke Pak, Bapak disalahkan lah, bukan juga ada menangani lo. Nah, makanya lah minta tolong jangan ribut sekali lagi. Perhatikan bujur-bujur, kamu yang ribut lagi Bapak hukum. Oke, kita lanjut. Lanjut selanjutnya ke hukum khilafah. Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam atau mutabar, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah ijma' sahabat, kedua demi menyempurnakan kewajiban, ketiga demi memenuhi janji Allah. Nah, kita lanjut ke hikmah. Hikmah khilafah sendiri, khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman baik suku, agama, ras sebagai anugerah Allah. Oke, sampai sini sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan dapat dipahami lah. Oke, selanjutnya di dalam kantong Bapak ada beberapa kertas. Nanti akan bagikan kepada kalian. Jadi kertas ini terbagi pada dua, yaitu jawaban dan pertanyaan. Ada beberapa jawaban, ada beberapa pertanyaan. Nanti akan Bapak bagi acak kepada kalian. Tugas kalian adalah menyatukannya. Misalkan Andi dapat jawaban, Alpi dapat pertanyaan. Bila cocok, gabung. Bila salah, itu Bapak hukumnya. Ya Pak? Siap ke sudah? Oke, langsung Bapak bagilah. Ya, sudah dapat berataan kalau? Nah, selanjutnya Bapak persilahkan kalian untuk mencocokkan, memasangkan kertas tersebut antara jawaban dan pertanyaannya. Oke, silakan. Ya, kiranya sudah cukup. Sudah kalau dapat pasangannya? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak minta untuk menyampaikan pertanyaan dan jawabannya serta simpulkan. Pertama Bapak minta kepada Andi lawan Ilham. Oke, silahkan. Baik Pak, jadi pertanyaannya adalah apa itu khilafah? Nah, jawabannya adalah khilafah berasal dari bahasa Arab khalafa yakhlifu khilafatan yang artinya menggantikan. Menurut istilah khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan dengan syariat Islam. Oke Pak, sudah Pak. Sudah? Iya. Betul, pasangannya pas. Jadi kada salah, lolos dari hukuman. Nah, lanjut ke Irfan lawan Akbar. Ya, silahkan. Baik Pak, jadi pertanyaannya adalah apa tujuan khilafah?
Nah, jawabannya khilafah mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara spesifik yaitu yang pertama melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang kedua untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa, yang ketiga untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama, yang keempat untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Pak? Sudah? Oke. Betul. Jadi cocok, pasangannya pas. Selamat juga dari hukuman. Oke, selanjutnya Bapak minta yang terakhir kepada Ali dengan siapa itu namanya? Oh, ini Umar. Ya, Ali dan Umar silakan. Baik, Pak. Jadi pertanyaannya adalah apa dasar-dasar khilafah? Nah, jawabannya dasar-dasarnya itu yang pertama kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga tauhid atau mengesahkan Allah. Yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Sudah, Pak? Oke. Betul, cocok. Jadi tidak ada yang salah, bertahan bujur. Ya, tepuk tangan dulu. Mantap. Jadi alhamdulillah sudah dapat dipahami lah, ada salah. Nah, maka dari itu karena sudah selesai seberatan mula, maka pembelajaran kita pun berakhir juga. Sebelumnya Bapak minta pada Ali, tolong simpulkan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan Ali. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya adalah khilafah berarti menggantikan. Menurut istilah adalah pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Nah, tujuan khilafah itu adalah untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dasar-dasarnya adalah kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab, keadilan, tauhid dan kedaulatan rakyat. Kemudian hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, mungkin itu, Pak. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Ali. Dan berakhirnya kesimpulan dari Ali tadi, berakhir pula pembelajaran pada kita hari ini. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan di kemudian hari. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta, ada tugas dari Bapak sedikit. Bapak minta buatkan video tentang contoh penerapan khilafah dalam kepemerintahan kita di Indonesia ini. Kalau sepanjang-panjang kan, secukupnya aja, asal jelas maksud dari video itu. Paham? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk itu Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.